Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwan? Semoga antum dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga juga ana berharap kepada antum semua agar motivasi dan semangat antum selalu bertambah, karena alhamdulillah kita sudah melewati hari raya besar kita yaitu Idul Adha, dan jelas di hari raya tersebut kita sudah mendapatkan jatah hak libur kita, yaitu dari tanggal 10 sampai dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Semoga dengan libur itu bukan berarti semangat kita dalam menuntut ilmu menjadi jatuh atau menjadi tumbang atau lemah, tetapi semangat kita untuk menuntut ilmu menjadi bertambah, ya. Semoga ana berharap juga agar ana dan antum semua diterima seluruh amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 19 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dari seluruh amalan kita Allah terima dan menjadikan amalan itu menjadi amalan baik, timbangan berat kita untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk ke pelajaran tafsir atau pelajaran tafsir, karena alhamdulillah juga sekarang kita wallahu a'lam, ana lupa apakah ini pertemuan kedua atau ketiga. Yang jelas di pertemuan sebelumnya ana hanya menjelaskan secara global apa itu ilmu tafsir dan ta'rif atau pengertian sedikit tentang surat Al-Kahfi. Karena seperti yang ana jelaskan, muqarrar kita adalah surat Al-Kahfi. Ya, sebelum ana masuk ke pelajaran tafsir ini, ana berharap kepada antum semua agar sudah menyiapkan segala alat tulis seperti pulpen, pensil, dan buku. Untuk apa? Untuk mencatat segala sesuatu yang penting yang harus antum catat, atau poin-poin penting yang antum harus tulis. Karena memang dalam proses belajar mengajar online ini ana tidak bisa menuliskan atau seperti hari-hari normal. Jika hari-hari normal mungkin ana bisa menuliskan poin-poin penting di papan tulis dan antum bisa menyalinnya di buku-buku antum. Akan tetapi karena qadarullah masyafa'al kita dalam keadaan yang Allah coba ini, jadi ana hanya bisa berbicara, ana diktekan, antum bisa memahami dan menyimpulkan, setelah itu antum catat. Ya, agar apa? Agar pertama yang jelas antum bisa mendapatkan ilmu, dan yang kedua ketika antum ujian nanti akhir semester 1 atau bahkan semester 2, antum bisa mengerjakan semua soal dengan baik dan benar, ya. Sekarang insyaallah di pertemuan ini ana akan menjelaskan dua poin penting, yaitu maqasidus suwar atau maksud atau tujuan-tujuan diturunkannya surat Al-Kahfi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya, kenapa Allah menurunkan, dalam situasi apa diturunkan surat Al-Kahfi ini. Yang pertama kita masuk ke poin pertama, yaitu maqasid as-suwar. Jadi maksud atau tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahfi. Ya. Yang pertama adalah untuk meluruskan akidah orang-orang terdahulu, atau orang Quraisy, atau orang musyrikin, atau orang Yahudi, atau orang Nasara. Karena banyak dari orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Kahfi di awal-awal surat Allah berfirman, wa yundhirul ladzina qalu takhadallahu walada. Makanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan, atau orang Quraisy mengatakan bahwa al-malaikah banatullah, para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah juga menjelaskan di ayat terakhir surat Al-Kahfi, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, wala yusyrik, janganlah kamu berbuat syirik atau menyekutukanku dengan suatu apapun. Ya, jadi poin pertama, maqasidus suara yang pertama adalah masalah tentang berkaitan tentang lurusnya atau harusnya seorang mukmin atau setiap muslim untuk meluruskan akidah dan tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah ayat ke-7 dalam surat Al-Kahfi, yaitu yang berbunyi, qaulullah ta'ala inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku telah menciptakan segala sesuatu, segala nikmat itu agar kalian beribadah atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Allah menciptakan zinah atau perhiasan seperti langit, seperti bintang, seperti kebun yang indah, seperti hutan yang rindang, pohon yang hijau, gunung yang menjulang ke atas, pemandangan yang indah. Semua itu pada dasarnya adalah sebuah cobaan. Seperti yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi tentang ujian-ujian atau fitnah yang terdapat atau dilalui oleh orang-orang terdahulu. Yang pertama jelas cerita Ashabul Kahfi, cerita pertama ya yang sangat terkenal, yaitu 7 orang yang dibenci, bahkan yang dibunuh, disiksa oleh satu negeri yang dimana di negeri itu semuanya adalah orang yang melakukan syirik atau orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya 7 orang ini tidak ada tujuan lain atau tidak ada cara lain selain kabur dari negeri itu dan masuk ke dalam gua, dan Allah tidurkan selama 309 tahun. Nanti insya Allah ketika kita membaca ayatnya dan Ana akan menjelaskan kisah detail tentang Ashabul Kahfi. Setelah itu cerita yang kedua adalah fitnah terhadap 2 orang yang diberi 2 orang yang memiliki kebun, yang satunya bersyukur, yang satunya lagi kufur nikmat. Ya, nanti kita baca ayatnya dan juga Ana jelaskan tafsirnya. Dan yang ketiga adalah fitnah ilmu. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berceramah atau menaiki panggung untuk berdakwah kepada pengikutnya, saking hebatnya, saking bagusnya penjelasan Nabi Musa sampai-sampai orang-orang atau pengikutnya itu terpana dan terkagum-kagum oleh Nabi Musa. Setelah Nabi Musa turun dari mimbarnya, ada salah satu di antara pengikutnya bertanya, wahai Musa, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang alim di dunia ini selain orang yang paling alim di dunia ini selain kau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Jadi makanya Allah menurunkan, sesungguhnya Nabi Musa, ada orang yang alim dari engkau, yaitu orang yang bernama Khidir atau Khidir ya. Itu ada juga yang bilang itu seorang nabi, Khidir itu seorang nabi, ada yang bilang Khidir hanyalah seorang orang yang soleh. Ya, makanya di sini fitnah ilmu. Jadi ketika kita memiliki banyak ilmu, terkadang kita memiliki rasa ujub, memiliki rasa sombong. Makanya bisa kita pelajari dengan membaca surat Al-Kahfi dan tafsirnya, bahwa orang yang memiliki ilmu itu ujiannya sangat berat dan kita harus bersyukur dan merendah. Setelah itu kisah yang keempat adalah tentang seorang raja yang sudah mengelilingi dunia dari baratnya sampai timurnya, yang yaitu ujian jabatan, ujian harta, ujian makanan, ujian kedudukan di antara para manusia, yaitu Raja Dzulqarnain yang sudah dicatatkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Raja Dzulqarnain. Dan beliau adalah salah satu raja yang sukses dan lulus dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau adalah raja yang saleh, raja yang bersyukur, raja yang adil, dan raja yang tidak melakukan kesyirikan. Padahal ujian jabatan adalah salah satu ujian yang paling berat dan terberat. Bahkan
ketika orang dikasih jabatan seperti sekarang kita lihat, dikasih jabatan sedikit saja seperti menteri lah atau memiliki kedudukan di antara manusia, biasanya mereka langsung sombong atau tidak amanah atau tidak melakukan hal yang harusnya dia lakukan dan lain sebagainya. Dan subhanallah ya, waktunya sangat cepat. Sekarang kita sudah masuk ke menit 11 atau hampir masuk menit 11. Ana baru menjelaskan tentang maqasidus suwar, padahal baru 2 poin. Yang pertama adalah tentang masalah akidah dan yang kedua adalah fitnah atau cobaan. Ya, mungkin asbabun nuzulnya insyaallah ana jelaskan, ana terangkan di pertemuan selanjutnya dengan singkat dan cepat. Ya, ana harapkan antum dari pertemuan pertama tentang tafsir secara global, habis itu ta'rif atau pengertian tafsir, pengertian surat Al-Kahfi seperti apa maknanya dan diturunkan di mana, Makkiyah atau Madaniyah. Setelah itu maqasidus suwar. Nanti besok yang ke pertemuan selanjutnya adalah asbab an-nuzul atau sebab-sebab kejadian apa yang membuat turunnya surat Al-Kahfi. Ini antum fahami dengan baik dan benar. Ya, mungkin sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.